27 Yang terpenting adalah kamu. Hari ini setelah menerima panggilan telepon dari ayah mertua, Irwandi baru sadar, seharusnya istrinya mengatakan kepada ayah mertuanya bahwa dia telah kembali dari pelatihan, kalau tidak ayah mertuanya tidak akan tahu dia sudah pulang, dan masih mengira dia sedang pelatihan di luar kota. Adapun alasan mengapa istrinya mengatakan kepada ayah mertua dan lainnya, kemungkinan ingin berbaikan dengan dirinya, tetapi malu untuk mengatakannya, jadi melakukan seperti itu. Namun, istri tidak menjelaskan dengan jelas masalah Durex, membuktikan bahwa dirinya tidak selingkuh, apakah hubungan antara suami istri dapat membaik. Manusia perlu merenung, sering merenung baru terus membuat kemajuan. Selama beberapa waktu ini, Irwandi terus merenung, mengapa istrinya bisa selingkuh. Menurutnya, istrinya tidak ada alasan untuk selingkuh. Pertama-tama, dia sangat mencintai istrinya dengan tulus, ini juga adalah fakta yang diketahui semua orang. Kedua, pernikahan mereka sekarang, dalam hal ekonomi tidak ada kekurangan. Gaji bulanannya lebih dari 40 juta, kartu gajinya diletakkan di rumah dan istrinya juga mengetahui kata sandinya. Lalu istrinya sendiri memiliki penghasilan lebih dari 20 juta, dan penghasilan istrinya dipakai sendiri, kemudian kredit rumah juga dirinya yang bayar. Selain itu, jika istrinya tidak mencintai dirinya, Irwandi sedikit tidak percaya, karena jika bukan karena bersikeras istrinya, mereka juga tidak akan menikah. Atau seperti dugaannya, seiring berjalannya waktu, cinta istri terhadapnya juga berlalu. Apakah ada kemungkinan dirinya sudah terlalu mencintai istrinya, sehingga istrinya merasa sudah tidak peduli, atau tidak menantang lagi? Sebaliknya ingin merasakan perasaan yang lain. Namun, sangat mungkin seperti ini. Selama beberapa waktu ini, ketika pekerjaan lebih santai, Irwandi yang dalam hatinya kesal dan sakit, demi memahami semua ini, sering melihat beberapa forum percintaan di internet, di dalamnya juga ada banyak kasus seperti ini. Para netizen menilai itu sebagai wanita high maintenance, alias wanita menuntut tinggi kepada pasangannya. Namun, semua yang di atas hanyalah analisis pribadi Irwandi. Sekarang istrinya ingin berbincang dengan dirinya, dia lebih ingin berbincang dengan istrinya, ingin mengetahui, mengapa istrinya bisa selingkuh, lalu pasangan selingkuhnya adalah siapa, jika akan mati juga harus mati dengan jelas, bukankah seperti itu? Dalam perjalanan pulang, pandangan sepasang suami istri melihat ke bagian depan mobil, pulang ke perumahan tanpa berkata apapun di seperjalanan. Di tempat parkir bawah tanah perumahan, setelah Irwandi turun dari mobil dan mengunci mobil, dia secara tidak sadar melirik monitor di atas matanya. Marena yang berdiri di samping pada saat ini, berjalan kemari lalu mengulurkan tangan dan meraih lengannya, kemudian berjalan maju dengan pandangan melihat ke depan. Irwandi yang tiba-tiba dipegang, sedikit tertegun, melihat ke samping istri yang raut wajahnya sedikit memerah, juga tidak melepaskannya, menemani istrinya berjalan pulang ke rumah. Namun, di dalam hatinya terbangkit gelombang. Istrinya akan segera mengaku perselingkuhan padanya, tetapi juga tidak perlu memegang lengannya kan, apakah istrinya sudah menyesali perselingkuhannya? Apakah istrinya tidak ingin bercerai dengannya, tetapi apa yang harus dilakukan dirinya? Tanpa menunggu Irwandi berpikir jernih, lift sudah tiba. Setelah membuka pintu dan masuk rumah, Marena duduk di sofa ruang tamu, dan meletakkan tas di atas meja, lalu menatap Irwandi, memberi isyarat dengan mata terhadap sofa yang di depannya. Sebentar, Irwandi berkata, lalu pergi ke dapur, memasak seteko air dan membuat secangkir teh. Dia tahu bahwa istrinya tidak minum teh, jadi menuangkan segelas air mendidih, kemudian menaruhnya di atas meja ruang tamu, kemudian duduk di depan istrinya, lalu melihat istrinya dan tidak berbicara. Dilihat oleh pandangan baik suaminya, hati Marena tiba-tiba terbangkit amarah, lalu menjadi sedih. Irwandi, apa maksudmu? Apakah harus seperti ini? Dulunya, suaminya yang inisiatif untuk duduk di sebelahnya, meskipun dirinya sedang marah, dan menyuruh suaminya pergi, dia tetap tidak bersedia, tetapi hari ini dia malah benar-benar duduk di depannya. Hehe, Irwandi tertawa sebentar, bukankah kamu mengatakan akan berbincang? Apakah ini adalah percakapan antara suami istri? Mata Marena menyipit lalu mengeluh, kamu anggap aku sebagai apa? Apakah menganggapku sebagai orang negosiasi bisnis? Tidak boleh. Kamu harus duduk di sebelahku. Duduk di sana juga sama, kata Irwandi,
kemudian sedikit mendorong gelas air mendidih ke arah istrinya, minum air dulu. Tidak, Marena mengangkat alisnya, lalu berkata dengan manja, kamu harus duduk kemari, kalau tidak, tidak ada yang perlu dibicarakan. Untuk mengetahui masalah tentang perselingkuhan istrinya, Irwandi tersenyum tak berdaya sebentar lalu duduk ke sana. Melihat suaminya duduk kemari, di dalam hati Marena merasa puas, tubuh sedikit menyamping melihat suaminya, lalu bertanya, semalam kamu jam berapa pulang, mengapa pulang begitu larut? Irwandi tertegun sejenak, bagaimana bisa dirinya yang ditanya terlebih dahulu, tetapi tetap menjawabnya, semalam karena ada perjamuan makan departemen, kemudian pergi bernyanyi, seharusnya jam 1 lebih tiba di rumah. Oh, Marena mengangguk, lalu berkata dengan tidak senang, perjamuan makan sudah berakhir, seharusnya kamu pulang, untuk apa pergi bernyanyi lagi? Dulunya, ketika suaminya acara makan departemen atau perjamuan lainnya akan membawa dirinya, tetapi kemudian dirinya merasa bosan jadi tidak ikut pergi lagi. Selama dirinya tidak ikut, suaminya biasanya akan pulang setelah makan, sangat jarang ada acara setelah makan, bahkan jika ada acara setelah makan, juga akan menelepon untuk memberitahu dirinya. Hehe, Irwandi tertawa, lalu mengangkat cangkir teh dan menyesapnya. Apakah ini masih perlu dijelaskan? Mengapa dirinya tidak pulang? Apakah kamu sendiri tidak jelas? Ruang tamu menjadi hening, mereka berdua tidak berbicara untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, Irwandi meletakkan cangkir teh lalu bertanya, apakah masih ada yang ingin kamu tanyakan? Melihat istrinya mencemberutkan mulut, lalu memelototinya dengan marah. Ekspresi istrinya sama seperti biasanya ketika marah dan manja. Irwandi yang tertekan, tidak bisa menahan kepahitan di suaranya, berkata, jika kamu tidak ada pertanyaan lagi, maka aku akan bertanya padamu. Terjeda sesaat, lalu bertanya dengan sedikit sedih, bisakah jelaskan padaku, mengapa di dalam tasmu ada Durex? Ekspresi Marena teragu sejenak, tetapi di dalam hatinya senang dan juga sedikit merasa bersalah. Tujuannya tercapai, sekarang suaminya sudah bertanya, hasilnya akan jauh lebih baik daripada dia tiba-tiba menjelaskannya. Marena memikirkannya sebentar, lalu berkata, masalah ini, pada akhirnya aku sudah mengetahui dengan jelas. Namun, sebelum aku menjelaskan, kamu harus berjanji padaku bahwa tidak menyebar keluar. Mendengar perkataan ini, Irwandi terbengong, istrinya ingin menjaga reputasi. Tetapi, apakah dia tidak tahu bahwa reputasi didapatkan oleh diri sendiri, bukan diberikan oleh orang lain? Namun tetap mengangguk dengan sedih, katakanlah. Pada saat ini, Marena juga memperhatikan kesedihan suaminya, di dalam hatinya sedikit sedih, nada bicaranya menjadi lembut, berkata, suamiku, waktu itu aku berbohong. Melihat raut wajah suaminya tiba-tiba berubah, ada sedikit kesakitan dan kesedihan. Hati Marena juga sedih dan bersalah, namun hatinya masih juga ada beruntung, untungnya dia sudah memikirkan cara menghadapi, dengan tergesa-gesa menjelaskan, waktu itu aku pergi ke kota Hainan bukanlah pergi dinas, tetapi menemani Donita untuk merilekskan hatinya. Ini adalah topik yang lain, mengejutkan Irwandi, mengapa jadi menemani Donita untuk merilekskan hati. Oleh karena itu, menyuruhmu berjanji untuk tidak menyebar keluar. Marena memalingkan matanya dengan manja kepada suaminya, kemudian lanjut berkata, Donita sudah bercerai, dia sangat menderita, juga tidak ingin membiarkan orang lain mengetahuinya. Jadi, aku menemaninya ke kota Hainan untuk merilekskan hati. Kalau begitu, bagaimana dengan masalah Durex? Irwandi bertanya dengan tergesa-gesa, di dalam hatinya juga sedikit terbangkit harapan. Karena istrinya menemani sahabat keluar, maka seharusnya tidak ada masalah. Pria mana yang berharap istri sendiri selingkuh? Terlebih lagi adalah istri yang sangat dicintainya. Melihat ekspresi menantikan dengan cemas suaminya. Sepertinya suami dulunya sudah kembali, Marena yang di dalam hati ada sedikit perasaan manis, tertawa bahagia, lalu menatap suaminya dengan penuh perasaan, berkata. Jadi malam itu, kamu bertanya padaku mengapa di dalam tas ada Durex. Pada waktu itu aku tidak tahu apapun, juga tidak tahu bagaimana menjawabmu. Tetapi keesokan harinya, aku bertanya kepada Donita, dia juga mengakui bahwa dia yang meletakkannya di dalam tasku, ingin bercanda dengan kita. Aku juga sudah mengatainya. Lelucon ini sudah sedikit kelewatan. Irwandi berkata dengan tidak senang. Di dalam hatinya ada keraguan,
jika seperti yang dikatakan istrinya, karena Donita sendiri sudah bercerai, apakah tidak tahu bahwa lelucon seperti ini tidak boleh sembarangan, itu dapat menghancurkan rumah tangga. Selain itu, Donita adalah seorang istri dan ibu yang baik, bagaimana bisa membuat lelucon seperti ini, dan juga apa yang perlu dirahasiakan tentang bercerai. Ada banyak pasangan yang bercerai sekarang, juga tidak pernah berjumpa siapapun yang harus merahasiakannya. Iya kan, Marena juga berkata dengan tidak senang, ketika aku bertanya padanya, penjelasannya adalah ingin melihat apakah hubungan suami istri kita benar atau tidak, tingkat kepercayaan tinggi atau tidak. Irwandi yang memiliki keraguan di dalam hatinya berkata, oh, apakah, ketika wanita sudah bercerai, menjadi tidak percaya dengan pernikahan lagi? Suamiku, apakah kamu masih ada hal yang perlu ditanyakan? Setelah selesai berkata, Marena melihat wajah suaminya yang melepaskan beban dan mulai bahagia. Dia diam-diam bernafas lega, memiringkan tubuhnya lalu berbaring di pelukan suaminya, lalu berkata dengan manja, lain kali tidak boleh berpikir sembarangan terhadapku lagi, harus lebih baik lagi terhadapku. Menundukkan kepala melihat istrinya, Irwandi tertawa sebentar lalu bertanya, istriku, ketika aku pergi ke pelatihan, apakah ada orang yang datang ke rumah? Mendengar perkataan ini, hati Marena terkejut, matanya tampak panik, sedikit melirik suaminya, lalu dengan cepat menempelkan wajahnya ke dada suaminya. Apakah suami sudah tahu bahwa ada yang datang ke rumah? Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Mengapa kamu tidak bicara? Mendengar pertanyaan suaminya lagi, Marena yakin suaminya tahu bahwa ada yang datang ke rumah. Berpikir sebentar lalu bertanya sambil tersenyum, suamiku, bagaimana kamu tahu? Katakanlah terlebih dahulu, ketika aku pergi pelatihan, apakah ada yang datang ke rumah? Irwandi menatap istrinya lalu bertanya. Sayangnya, karena wajah istrinya menempel di dadanya, jadi dia tidak dapat melihat mata istrinya. Ada yang datang. Otak Marena berpikir dengan cepat, memikirkan bagaimana menjelaskan kepada suaminya. Namun, dia dengan cepat teringat Donita, juga hanya Donita yang cocok, dan juga dapat menghubungkan masalah di depan dan belakang. Siapa? Irwandi mengangkat bahu istrinya, lalu menatap mata istrinya dan bertanya. Tentu saja adalah Donita. Marena menatap suaminya, lalu berkata secara alami. Melihat mata istrinya yang tenang, hati Irwandi sangat bernafas lega. Tampaknya dirinya salah paham terhadap istrinya, tetapi bagaimana bisa ada Durex yang sudah terpakai di rumah? Jadi dia lanjut bertanya, mengapa Donita bisa datang? Apa dia melakukan sesuatu? Marena menghela nafas, lalu meletakkan kepalanya di pelukan suaminya lagi, kemudian berkata dengan sedih, bukankah aku tahu bahwa dia bercerai, jadi ingin membujuknya, menyuruhnya datang bertamu ke rumah. Kemudian menemaninya minum bir, juga pada waktu itu aku berjanji menemaninya pergi ke kota Hainan untuk merilekskan hati. Kalau begitu, mengapa di rumah ada Durex yang sudah terpakai? Irwandi tiba-tiba bertanya. Bagaimana kamu mengetahuinya? Hati Marena yang panik lalu bertanya dengan bingung. Apakah suami sudah melihatnya? Tidak benar, seharusnya ketika pulang, melihat rumah yang belum dibereskan, makanya ada masalah di belakang tentang melihat tasnya. Marena yang sudah mengerti, duduk tegak lalu menatap Irwandi dengan wajah dingin, apakah kamu pulang lebih awal? Katakanlah padaku, mengapa ada Durex yang sudah terpakai di dalam rumah? Irwandi bersikeras bertanya. Air mata Marena mengalir turun, suara tangisannya sangat sedih, kamu tidak percaya padaku, kamu pulang lebih awal dan melihatnya, tetapi tidak bertanya padaku, jika kamu langsung bertanya padaku bukankah sudah jelas, kamu memang tidak percaya padaku. Melihat istrinya yang biasa selalu kuat, sedang menangis sedih, kemungkinan benar-benar salah paham terhadap istrinya. Irwandi dengan terburu-buru menjelaskan, aku memang pulang lebih awal, tetapi, kamu juga tidak mengatakannya di dalam telepon, jika aku bertanya, apakah kamu akan menjelaskannya padaku? Kamu tidak bertanya, bagaimana bisa tahu aku tidak akan menjelaskannya? Marena berdebat dengan bersikeras, tetapi, di dalam hatinya juga mengerti, yang dikatakan suaminya adalah kenyataan. Jika waktu itu dia bertanya, dia tidak akan menjelaskannya, karena tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Marena yang menangis, tidak peduli dengan air mata di wajahnya, lanjut berkata, waktu itu, aku menemani Donita, minum bir terlalu banyak. Keesokan paginya,
Aku langsung pergi bekerja. Ketika malam pulang dan beres-beres, juga menemukan Durex dalam tong sampah di rumah, jadi aku bertanya kepada Donita, dia sedikit menghindar, aku juga mengerti dan tidak bertanya lebih banyak lagi. Dia, bagaimana bisa melakukan hal itu di rumahku? Irwandi sangat terkejut dan marah. Bagaimana aku tahu? Marena menjawab dengan marah. Lalu, kenapa sekarang kamu bisa memberitahuku? Ternyata itu digunakan oleh Donita. Irwandi yang sudah mengerti, masih sedikit tidak bisa menahan untuk mengeluh dan bertanya dengan sedikit curiga. Air mata Marena mengalir lebih deras lagi, ekspresinya juga sangat membenci, menatap suaminya dengan dalam, kamu memperlakukanku seperti ini setiap hari, bagaimana aku bisa menahannya? Juga membuatku mengerti, hal-hal lain dan orang lain tidak penting, yang terpenting adalah keluarga kita, yang terpenting adalah kamu. Perkataan istri menyentuh hati Irwandi, ternyata pernikahan ini sangat penting di dalam hati istrinya, dirinya juga sangat penting di dalam hati istrinya. Sebelumnya, dia yang telah salah paham terhadap istrinya. Dalam hati Irwandi terbangkitkan kehangatan yang mendalam, kebahagiaan dan kegembiraan dulunya kembali lagi ke hati, lalu dengan cepat bangkit dan memeluk istrinya kembali ke pelukannya, menyeka air mata di wajah istrinya, kemudian meminta maaf dengan lembut, istriku, maafkan aku. 28 Kembali ke dulunya. Selalu ada alasan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, dan juga selalu memerlukan alasan untuk memaafkan orang lain. Selain itu, Irwandi yang sangat mencintai istrinya, ketika mendengar penjelasan istrinya, meskipun sedikit tidak mempercayai, tetapi, beberapa hal memang seperti ini, semakin tidak mempercayai, bukankah lebih bisa dipercaya? Melihat istri yang menangis di pelukannya, dan tidak sekuat dulunya, di telinganya masih ada suara gema istrinya, yang terpenting adalah kamu, hati Irwandi sakit dan kasihan, tidak peduli mengapa Donita mengapa selingkuh, juga tidak peduli mengapa Donita bisa melakukan hal seperti itu di dalam rumahnya, dia hanya ingin membujuk istrinya. Dipeluk oleh suami di dalam pelukan, Marena bernafas lega diam-diam. Kemudian, dia mulai sombong, di dalam pelukan suaminya, mencubit pinggang suaminya dan mulai memberontak. Wajah Irwandi tersenyum sambil menahan rasa sakit, merasa istrinya kembali ke dulunya lagi, lalu memeluk istrinya semakin erat. Melihat senyum bahagia di wajah suaminya, hati Marena juga menjadi bahagia dan manis, tetapi dia masih di dalam pelukan suaminya dan sedang menggeliat untuk melepaskan diri, tetapi tangan yang mencubit pinggang suaminya berangsur-angsur tidak bertenaga, menjadi perlahan-lahan memeluk pinggang suaminya. Dalam pemberontakan yang berpura-pura menolak ini, Marena dan suami semakin dekat, dan dengan perlahan menjadi bersatu. Tubuhnya, semakin lama semakin melemas, berangsur-angsur menikmati kehangatan di pelukan suaminya. Pelukan suaminya sangat padat dan hangat, Marena yang menikmati, merasa sangat stabil, sudah lama tidak merasakan seperti ini, apakah sudah 10 hari atau setengah bulan? Pertanyaan ini melintas di pikirannya, juga tidak bersedia untuk mempermasalahkannya, dia pada saat ini hanya ingin menikmati dengan baik cinta suami terhadap dirinya. Aku ingin mandi. Marena mengeluarkan suara yang lembut. Irwandi seperti mendengar perintah bertempur, mengangkat istrinya lalu bergegas ke kamar mandi. Kemudian dengan cepat melepas pakaian istrinya, membuka shower mandi, lalu memegangi tubuh seksi istrinya dari belakang, berdiri di bawah shower mandi. Air panas mengalir dari atas, tetapi tidak bisa menghilangkan kegembiraan dan kepanasan tubuh Irwandi, membelai tubuh putih dan seksi istrinya dengan kedua tangan ke atas dan bawah, ketegasannya yang kuat terhadap bokong seksi istrinya membuat Irwandi lebih impulsif. Tepat ketika dia bersiap untuk bertempur, tubuh Marena sedikit menekuk, lalu bergumam, suamiku, pakai kondom. Sedikit tertegun, Irwandi pada saat ini tidak rela untuk menyerah. Kegiatan seperti ini di kamar mandi atau ruang tamu, hanya ada beberapa kali dalam setahun, pada saat suasana hati istrinya baik ataupun ulang tahun pernikahan dan sejenisnya. Irwandi yang bergegas ke kamar tidur, membuka laci, melihat kondom langsung meraihnya, lalu kembali ke kamar mandi lagi, kemudian kembali memegangi pinggang istrinya dengan erat di belakang lagi. Melihat kedua tangan istrinya yang diletakkan di dinding dengan lembut, lalu bokong yang seksi, memasukkan rambut hitam ke belakang telinganya sebentar, membuka matanya yang menikmati, menoleh lalu melihatnya dengan manja dan menawan, Irwandi yang sedang menyerang di belakang semakin bersemangat lagi.
Suara memabukkan di kamar mandi semakin keras dan bersatu lagi, tidak tahu setelah berapa lama, istri yang berbaring di bak mandi mendongak lalu seluruh tubuh gemetar, Irwandi meraung rendah di bisikan panjang istrinya, dan meledak. Irwandi yang sudah selesai, memeluk istri yang wajahnya memerah, dan menciumnya secara mendalam. Kedua orang selesai mandi dan ketika keluar melihat pakaian di lantai, Marena memalingkan mata kepada suaminya dengan manja, lalu dipeluk lagi oleh Irwandi yang tertawa dan memasuki kamar tidur dan ke kasur. Berbaring di pelukan suaminya, Marena menggigit dada suaminya menggunakan giginya dengan lembut, dan berkata dengan manja, "Lain kali, tidak boleh mencurigaiku lagi, dan lebih tidak boleh mengabaikanku." Hehe, baik-baik. Irwandi yang sedang membelai tubuh istrinya, langsung menyetujuinya. Dengan perlahan ada perasaan lagi, Irwandi menahan istrinya di bawah tubuhnya, dibawa oleh ombak lagi. Erangan di kamar tidur bercampur bersama dengan desahan berat, seiring teriakan yang tinggi, perlahan-lahan menjadi mereda. Memeluk istrinya yang tak bertenaga, pergi mandi lagi. Ketika kembali ke kasur, melihat istri yang menawan dalam pelukannya, Irwandi merasa seperti kembali lagi ke masa baru menikah, sangat bahagia. Terutama malam ini, istrinya mengikuti dirinya, melakukan berbagai posisi, Irwandi yang sangat puas, tidak bisa menahan untuk memeluk istrinya lebih erat, dan mengucapkan, "Istriku, aku mencintaimu." Seluruh tubuh Marena sudah tidak bertenaga, melemas di dalam pelukan suaminya, menutup matanya, mendengar suaminya berkata seperti itu, dengan samar menjawab, "Iya, aku juga mencintaimu." Kedua orang saling berkata seperti itu sampai ketiduran. Irwandi yang bangun keesokan paginya, tersenyum karena melihat istrinya yang memeluk pinggangnya dengan erat. Mencium dahi istrinya dengan lembut, lalu perlahan-lahan melepaskan tangan istrinya, dan bangkit dari tempat tidur dengan pelan. Marena membuka mata lalu menarik pinggangnya, ketika tidak melihat suaminya dengan tergesa-gesa memakai piyama dan bangkit dari kasur, datang ke ruang tamu, melihat suaminya sedang sibuk di dapur, kepanikan di wajahnya juga menghilang, menjadi tersenyum bahagia, lalu memeluk pinggang suaminya dari belakang, dan menempelkan wajahnya di punggung suaminya. "Hari ini tidak perlu dipanggil olehku, cepat pergi cuci wajah dan sikat gigi." Irwandi yang memegang spatula di tangannya, menolehkan kepalanya, lalu tersenyum dan berkata penuh cinta, "Ketika kamu sudah selesai cuci muka dan sikat gigi, sarapan juga sudah selesai." Mereka berdua menghabiskan sarapan dengan mesra, lalu setelah selesai mencuci piring, Irwandi pergi bekerja. Duduk di dalam bas, sudut mulutnya masih tersenyum, istrinya sudah sangat lama tidak selembut pagi ini, istri lemah lembut dulunya sepertinya sudah kembali lagi. Melihat suami meninggalkan rumah, dan jam kerja dirinya masih belum tiba, Marena kembali ke kasur lagi, tetapi ketika melihat noda di atas kasur, wajahnya memerah, terpikirkan keganasan suaminya tadi malam. Wajah Marena yang malu-malu, dengan segera mengeluarkan spray lalu memasukkannya ke dalam mesin cuci untuk dibersihkan. Membereskan sedikit dalam kamar, selesai melakukan semuanya, melihat sudah waktunya untuk pergi bekerja, lalu mengirim WeChat ke suami menggunakan ponsel, menyuruhnya mengeringkan spray di mesin cuci ketika kembali siang hari. Setelah selesai mengirim pesan, melihat ada pesan dari Sojun di WeChat, membukanya lalu melihat, pesannya adalah ucapan rutin, candaan, kencan pergi makan siang atau malam dan lainnya. Juga tidak membalasnya dan memasukkan ponsel ke dalam tas. Marena yang tiba di perusahaan, memasuki kantor dalam tawaan rekan-rekan kerjanya. Mengeluarkan kaca lalu melihat dengan teliti, memang seperti yang dikatakan oleh rekan kerja, raut wajahnya hari ini sangat merah dan menawan. Terpikirkan keganasan suami tadi malam, dia tersenyum malu-malu dan bahagia. Teringat suami, Marena mengeluarkan ponsel lalu melihat apakah suaminya sudah membalas pesan. Di WeChat sudah ada balasan pesan dari suaminya, lalu dia mengirim emoji senyum kepada suaminya, kemudian melihat WeChat yang dikirim oleh sahabatnya bernama Octavia, "Irwandi membuatkanmu sarapan lagi." Seharusnya sarapan yang dikirim ke media sosial tadi pagi dilihat oleh sahabatnya. Marena membalas sambil tersenyum, "Jika dia tidak membuatkannya untukku, apakah membuatkannya untukmu?" Tidak disangka Octavia langsung membalas WeChat-nya, "Baiklah, lain kali suruh dia buatkan sarapan untukku." "Berhentilah berhayal," Marena langsung membalas. "Bagaimana kamu membodohinya?" Melihat balasan WeChat dari Octavia, Marena langsung merasa tidak bagus,
memikirkannya sebentar lalu membalas, membodohi apa, itu hanyalah kesalahpahaman. Hehe, melihat balasan WeChat dari Octavia, Marena tidak membalasnya lagi, lalu menundukkan kepala dan mulai sibuk. Di era internet, poin ini yang baik, tidak perlu bertatap muka, dapat langsung membalas WeChat, juga boleh tidak membalasnya. Karena itu mudah dijelaskan nantinya, alasan balas atau tidak. Di sisi ini, Octavia yang meletakkan ponsel, sedikit mengerutkan kening, matanya melihat keluar jendela. Suaminya alias Ronald sudah selingkuh, sekarang Marena juga sudah berubah, jika itu adalah dulunya, dia pasti akan menelepon kemari lalu menjelaskan kepada dirinya dengan panik. Tetapi sekarang, bahkan di dalam WeChat juga tidak ada penjelasan. Jasmine yang sekantor dengannya, dari awal sudah memperhatikan ekspresi Octavia diam-diam. Sejak hari itu melihat suami Octavia alias Ronald membawa Mimi pergi berbelanja, ketika kembali ingin berkata kepada Octavia. Tetapi, perkataan yang akan diucapkannya, terhentikan olehnya lagi. Dia teringat sifat Octavia yang sok tangguh, jika karena dirinya yang terlalu ikut campur, dan terjadi sesuatu, maka itu tidak baik. Sekarang Jasmine melihat Octavia memegang ponsel, dan setelah mengirim WeChat dengan wajah suram, matanya melihat keluar jendela dengan sedih-sedih, mungkin dia seharusnya sudah tahu masalah tentang suaminya alias Ronald berselingkuh. Jadi, Jasmine bangkit dari tempat duduknya dan datang ke samping Octavia, lalu menghibur dengan suara kecil, "Bu Octavia, berpikirlah lebih terbuka. Zaman sekarang hanya sedikit orang yang tidak berselingkuh." Begitu mendengar perkataan Bu Jasmine, Octavia menoleh, lalu sedikit terkejut melihatnya. "Apakah Bu Jasmine sudah mengetahui hal tentang Marena, bagaimana kamu bisa mengetahuinya?" "Bu Octavia, jangan salah paham." Melihat ekspresi terkejut Octavia, Bu Jasmine dengan segera menjelaskan, "Aku juga tidak sengaja melihat Pak Ronald membawa Mimi pergi berbelanja." "Ah, Ronald membawa Mimi pergi berbelanja." Octavia terkejut, lalu dengan terburu-buru bertanya, "Kapan itu? Di mana?" Ups, melihat ekspresi Octavia, Bu Jasmine juga menyesalinya, ternyata Octavia tidak mengetahuinya. Dengan terburu-buru menjelaskan sambil tersenyum, "Mungkin aku salah melihat." Sambil berkata, dia dengan panik akan pergi. Octavia berdiri, "Bu Jasmine, bisakah kamu memberitahuku?" Melihat Octavia memohon dengan tulus, Jasmine menghela nafas diam-diam, mengapa dirinya begitu banyak bicara. Dengan tidak berdaya tersenyum paksa dan berkata, "Itu saat siang hari 2 hari sebelumnya, ketika bersantai di restoran teh, aku melihat seorang pria di sekitar, terlihat seperti Pak Ronald memegang seorang wanita sedang berbelanja." "Oh, terima kasih." Raut wajah Octavia yang memucat lalu terduduk lemas. Dulunya, melihat suami pulang terlambat, dan tubuhnya masih ada rambut wanita, terutama ketika putrinya sakit waktu itu, ketika suaminya datang, tubuhnya juga ada rambut wanita. Dirinya selalu membohongi diri sendiri, bahwa suaminya berjamu di luar, sekarang saatnya menghadapi kenyataan. Bel masuk kelas sudah berbunyi, Octavia yang terbengong, tersadarkan lalu memegang buku pelajaran dan bangkit, kemudian berjalan ke ruang kelas dengan langkah kaki stabil. Jasmine melihat sosok belakang Octavia, wajahnya penuh dengan penyesalan dan kekhawatiran. Dia tahu bahwa Octavia yang sangat sok tangguh, sekarang kelihatan tenang, tetapi ketika pulang pasti akan meledak. Dia hanya bisa berharap jangan terjadi sesuatu. Selanjutnya bab 29 ujian pernikahan.